Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla bid'atin dolalah. Hadirin ikhwatu iman, ahli ibadah, ahli thalab ilmi rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang saum. Sekarang nomor berapa ya? Kan? 696. An Aisyata radhiyallahu anha wa ummi Salamata radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in thumma yagatasilu wa yasumu, muttafaqun alaih. Wa zada Muslimun fi hadisi ummi Salamata wala yaqdi. Dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, Aisyah dan Ummu Salamah itu adalah dua orang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau seorang muhajirah, seorang yang berhijrah. Dalam catatan sejarah, Ummu Salamah itu berhijrah bertiga itu. Jadi dengan suaminya, kemudian anaknya yang masih kecil. Bisa kita bayangkan keluarga kecil itu harus berangkat dari Mekah dengan sembunyi-sembunyi, harus mengadakan perjalanan jauh sampai Madinah 500 km. Bandung Solo-nya itu. Bandung Solo. Genep ratus bener sakedik. Kan? Ya, etang dewe nya. Di stasiun ayana teh tah. Informasi eta teh. Tidak tahu jalan, dan kedua orang ini menikah tidak disetujui oleh keluarganya karena keislamannya. Jadi orok keneh tak putra teh. Anaknya siapa? Anaknya namanya Salamah. Makanya ibunya Ibu Salamah, bapaknya
Abu Salamah. Kalau Ibnu Umar, siapa bapaknya? Umar. Jadi memang pada zaman dulu diurang oge sok aya gitu teh. Jadi pada zaman dulu itu dilakobkan kepada anak atau kepada bapak. Jadi kalau sudah akrab begitu, saha eta teh cenah anu dahar wae teh eta bapana si Ujang cenah kitu. Tara nyebatkeun tidak menyatakan ini suami saya. Si nyai mah cenah jajan wae nurun ti indungna. Mun si Ujang ulin wae nurun ti bapana. Sebutna teh bapak si Ujang nya, indung si nyai gitu. Dan itu menunjukkan keakraban. Juga menunjukkan penghormatan. Bahwa jika seseorang menyebut demikian, menunjukkan bahwa dia itu orang kenal. Orang kenal, orang dekat begitu. Sehingga saya juga tidak tahu nama aslinya itu. Dibuka gitu nama aslinya. Bisa kita bayangkan mereka bertiga berangkat dari Mekah, di tengah perjalanan dicegat. Tahu ya Pak? Dicegat itu mah dipegat, dihalangi oleh keluarga Abu Salamah. Dan anaknya dirampas. Ibu bade kumaha tah? Bade uih deui, bade ceurik. Bade kumaha? Anaknya dipisahkan dari ibunya. Abu Salamah disuruh kembali lagi. Itu di tengah perjalanan. Tidak tahu di mana sebab itu malam hari. Kemudian Ummu Salamah tetap melanjutkan perjalanannya sendirian di malam hari. Bari jeung teu aya warung, teu nyanak ATM, teu aya Grab. Di padang pasir yang luas, can pangalaman, teu apa daerah Madinah di mana. Itu hebatnya Ummu Salamah. Sehingga di tengah jalan, bukan di tengah jalan, tapi di tengah jalan banyak. Tengah perjalanan. Tadi ada tengah perjalanannya tadi oge cegatna teh. Ada orang yang baik yang mengantarkan Ummu Salamah sampai ke Madinah. Kacaritakeun di bujeng enggana Abu Salamah bertemu lagi dengan Ummu Salamah. Kemudian dia ada yang terkena eta teh geuningan. Ummu Salamah itu ditinggal oleh Abu Salamah. Anaknya sakit. Ketika Abu Salamah pulang, kata Ummu Salamah, bade tuang heula, bade ibak heula, bade kulem heula. Hebatnya itu ya. Jadi orang kumaha sok terus gitu tara Bu. Ka caroge nyadak naon Pak cenah wah kata Abu Salamah, ari budak kumaha? Alhamdulillah anak kita ada dalam rahmat Allah. Padahal tos mau Ummu Salamah bercerita. Ini ada bermacam-macam cerita tuh ya. Ima cerita nu ramena we. Kata Ummu Salamah, pantaskah ada seorang yang marah ketika ia dititipi
oleh orang lain. Kemudian orang yang memiliki barang itu meminta dikembalikan. Ternyata orang yang dititipi itu marah. Kata Abu Salamah, itu tidak benar. Seharusnya dia merelakan, sebab itu bukan miliknya. Kata Ummu Salamah, anak kita itu adalah titipan Allah dan diambil oleh yang memilikinya. Kata Abu Salamah nyarios deui. Apabila suami ibu-ibu seperti itu, dan apabila istri bapak seperti itu, kira-kira bapak ada kumaha? Dicarekan. Anaknya meninggal, tapi enggak dongeng. Itu kumaha tah kira-kira? Itulah Ummu Salamah. Kemudian dalam satu riwayat Abu Salamah itu meninggal. Dan Ummu Salamah itu sangat sedih. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah. Doa nata eta teh, Allahumma ajurni. Allah ay ajurni tata ay ajirni. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Itu sabda Rasulullah kepada Ummu Salamah. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibat ini. Dan gantilah dari yang aku kehilangan ini dengan yang lebih baik. Oh iya, ada yang terlewat. Abu Salamah itu kalau tidak salah masuk Islamnya itu karena Ummu Salamah. Dan ini perlu diketahui, Ummu Salamah teh geulis. Nepi ka Abu Salamah hayangan. Nah, eta we nya. Kata Ummu Salamah, mas kawinnya cukup dengan masuk Islam. Sebab itu lebih berharga bagi saya mempunyai seorang suami yang Islam. Untuk orang, wah gampang teman tuh. Tinggal syahadat begitu ya. Kan ada beberapa orang yang ingin masuk Islam karena si perempuannya beragama Islam ya. Serai we. Baik deh we. Dan maaf nih orang mengkol lah apabila ada yang mau masuk Islam datang ke sini ingin disaksikan oleh DKM, PMU masjid atau ketua jamaah, ingin ada tanda tangan, ingin ada cap gitu ya. Entong masuk Islam ya, sebab itu saya katakan bakal disalahgunakan. Udah mau apa yuk ke malaikat mah teh payu nanti ke calon mitoha tuh cenah ketua jamaah persis. Dulu juga pernah ada ke pesantren yang mau masuk Islam. Bapak tinggal masuk Islam saja. Saya mau cerita terus video Pak. Tanda tangan cap cenah. Mah cerita. Masuk Islam hararese cerita. Nah ini siga Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah ini dicemburui teh kumaha oleh Aisyah. Dan ternyata doanya diijabah. Ya Allah, wahlub li khairan minha, gantilah suamiku dengan yang lebih baik. Yang datang itu Rasulullah, diijabah. Itu kan Rasulullah lebih baik daripada Abu Salamah. Dan Ummu Salamah juga berpikir, siapa yang lebih baik daripada suamiku? Ternyata yang datang adalah Rasulullah.
Kalaulah Aisyah itu orang bojong soang, pastilah dia berkata, "Ingan cenah atuh," cenah gitu. Ayah cenah gitu. Nah, jadi bahasa Arabnya tidak begitu, ya, tapi kalau terjemahkan begitu. Ingan dah gelis, nah itu teh. Dari sekian banyak istri Rasulullah SAW, jadi Rasulullah SAW itu menikah itu bukan karena cantiknya. Nah, ini karena perjuangannya tidak punya siapa-siapa lagi. Walaupun kenyataannya cantik. Tapi ada istri Rasulullah yang lebih tua dari Rasulullah. Namanya Saudah Jangkung Hidung. Hidungnya sih gak kopiah. Kalaulah Rasulullah itu karena melihat kecantikannya, itu tidak akan dinikahi. Nu eta mah dinikahi itu karena Saudah itu mengurus anak-anak Rasulullah SAW. Dia itu ART mulai itu. ART milik Khadijah. Ketika Khadijah meninggal, kan ada anak-anak Khadijah. Nah, itu diurus oleh Saudah. Kalau kita mencari yang lain, kata Rasulullah, saimah nu iya we ta urang mah kitu banyak. Oh. Insyaallah. Dan Saudah sendiri yang mengusulkan agar Rasul menikahi Aisyah. Kata Rasulullah, "Teu budak keneh atuh. Teu bisa masak, teu bisa nyeuseum, teu bisa ngurus rumah tangga." Kata Saudah, mun Saudah urang bojong soang nyebatan teh keun bae nu kitu mah ku ece. Ya. Dan pada akhirnya kilir bagian ke Saudah itu diberikan kepada Aisyah. Wah, moal aya di urang. Paling oge nyebutkeun teh leles kadung ora buah batu dayeuh kolot. Nya. Sebab Saudah ahli masak. Ya, makanya di sana Aisyah yang paling muda, itu ayah gitu, dipasihkan gitu. Dari sekian banyak istri Rasul itu yang banyak meriwayatkan hadis adalah Aisyah dan Ummu Salamah. Sampai keduanya ini tidak berbarengan berbicara itu, tetapi dalam dua kesempatan akur bicaranya seperti itu. Yaitu bahwa Nabi SAW pernah sudah masuk waktu subuh dalam keadaan junub lantaran jima HSI hubungan suami istri dengan Aisyah dengan Ummu Salamah. Kemudian beliau mandi, tsumma yagtasilu wa yasumu, dan meneruskan siamnya. Bukan meneruskan siam begitu. Jadi di sini menunjukkan bahwa tidak batal siam atau saum seseorang jika sudah masuk waktu subuh dia belum mandi. Ieu teh sanes comel. Seorang istri bicara seperti itu. Ini menunjukkan hukum. Kade urang mah teu meunang dibeja-beja. Nepi ka kaburangan si bapak ke masjid. Nah maksudna dibeja-beja. Kalau Rasul kan jelas jadi hukum. Oh ini tidak batal gitu. Kalau menceritakan, oh itu dah cenah. Wah, itu dah. Betul geus ka masjid cenah ieu can mandi. Cerekali. Kumaha, Pak? Nabi bapana. Tuh. Abdi mama komen. Itu hadis diriwayatkan oleh
muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi berita ini bersumber dari Aisyah, istri Rasulullah SAW, dan Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW. Jadi kasusnya sama. Dan istri yang lain tidak bicara. Sebab kedua orang ini adalah ahli hadis. Wazada Muslimun fi hadisi Ummi Salamah. Nah, hadis tadi kan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Tapi dalam Muslim ada tambahan dari hadis Ummi Salamah. Walayakdi, dan beliau tidak qada. Jadi artinya sah saumnya. Walaupun sudah masuk, atau bapak-bapak, ibu-ibu sudah adzan, adzan masuk gigi, itu tidak batal saumnya. Tapi harus segera, jadi kan harus segera mandi, harus segera menggosok gigi, jangan sampai ke salatnya begitu. Nah, itu batal. Bismillah. Sini ada keterangan dari Hasan. Orang yang melakukan hubungan suami istri di waktu saum di bulan Ramadan wajib membayar kifarat. Oh yang kemarin teh namanya. Yaitu memerdekakan seorang hamba. Kalau tidak mampu, hendaklah saum 2 bulan berturut-turut. Berturut-turutnya terus-terusan. Tos 25 dinten batal. Uihan dia 2 bulan deui. Yang saum itu adalah laki-laki, suaminya. Walaupun yang salah itu adalah istrinya. Kan kasusnya kemarin gitunya. Kamu tongkat dia atuh, sama gitu. Tidak boleh putus walaupun 1 hari. Kalau tidak mampu, hendaklah ia bersedekah seukuran dengan kemampuannya. Bersedekah kepada 60 orang miskin gitu ya kemarin itu ya. Pakai 60. Tuh, sitina miskinan, 60 orang miskin. Kalau tidak mampu, ya dia tidak punya kewajiban. Bahkan kalau ada orang yang saya tidak mau saum, tapi saya tidak mau bayar fidyah, boleh. Dalam Islam itu mudah. Islam itu mudah, jangan dipersulit. Tapi syaratnya dia harus sakit-sakitan dan menjadi orang miskin. 2, ada ulama memandang bahwa kafarat itu tetap jadi kewajiban hingga mampu menunaikan 1 daripada 3 macam itu. Tapi kan hadis kemarin itu diriwayatkan oleh 7. 7 itu lebih daripada muttafaqun alaih. Ada ulama berpaham bahwa yang tidak mampu sama sekali itu bebas dari kifarat. Karena kalau masih jadi tanggungannya, tentu mestinya Rasulullah SAW menerangkan kepadanya selain itu. Kan dia mulai tambahan, membebaskan hamba saya tidak bisa, saum 2 bulan tidak bisa, memberi makan kepada 60 miskin tidak bisa, gitu ya, tidak mampu. Geus cenah sasapu di buruan abdi cenah teh sabulan tah teu teh aya. Misalna menurut pikiran bahwa perempuan yang dijima itu di dalam saum Ramadan itu wajib juga kena kifarat, tetapi oleh sebab Rasulullah SAW tidak wajibkan atasnya, maka tidak dikenakan apa-apa atasnya. Maksudnya nama perempuan nama tidak menyatakan begini, kalian itu harus saum, tidak, tapi kepada suaminya. Dan Rasulullah teu kepo, mun urang mah kepo.
Di mana? Iraha, cenah gitu. Rasul mah tara kepo. Biasanya ibu-ibu sok penasaran teh. Di mana? Jam sabaraha cenah gitu. Pokoknya mah sampai detik teh. Di Rasul mah tidak. Ya, bayar saja gitu. Orang yang junub pada waktu malam tidak wajib mandi pada waktu malam. Boleh ia mandi sesudah terbit fajar. Bahkan boleh juga sesudah ada matahari. Wah, ini kebudangan pisan atuh. Kalau kebetulan ia bangun sesudah ada matahari. Maksudnya sudah terbit matahari. Tema kemalinaan. Dan Rasulullah SAW tetap saja menjadi imam di Masjid Nabawi itu. Menjadi imam dan para sahabat tidak tahu. Yang tahu hanya Aisyah saja dan Ummu Salamah. Dan mungkin juga yang lainnya. Tetapi yang berbicara adalah Aisyah dan Ummu Salamah. Dalam hal ini pun ada ketentuan yang lain, yaitu imam harus ditunggu. Harus ditunggu. Hadis nomor 697. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang mati, meninggal, padahal dia ada hutang saum, maka walinya saumkan dia. Jadi apabila kita punya anak itu melahirkan sebelum Ramadan, sehingga setelah Ramadan itu dalam keadaan nifas. Waktu Ramadan itu dalam keadaan nifas, berarti dia harus qada selama 1 bulan. Kemudian disambung deh ku menyusui. Mana gitunya? Kade Bu. Terus gitu telah disambung deh ku hamil deh. Atuh ke. Lebih ke 2 bulan kah? 2 tahun dan 2 bulan. Meninggal si anak itu punya hutang 1 bulan, maka harus dibayar oleh walinya. Walinya teh saha teh. Di sini kan ini wali apa yang dimaksud? Apakah sama dengan wali nikah? Kalau wali nikah sama berarti itu adalah bapaknya. Kalau bapaknya sudah tidak ada, kakaknya. Kalau ya kakak laki-laki atau kakeknya. Kakek dari pihak yaitu yang disebut dengan wali. Kan ada kalanya kalau sama dengan wali nikah, si wali itu kan ada wali hakim ya. Wali hakim teh. Naib teh teh wali hakim teh. Dikarenakan si bapak itu tidak lancar bicaranya, gembur waktu nikah pun teh. Gembur. Tuh, aduh mari dongengkeun da ieu. Sebab dongengnyaan tapi bohong teh. Tapi rame teh. Gembur. Sampai bapak mencicing atuh di wakilan ku abdi cenah tah. Teu naib bahasa Arabna wakil teh. Itu jadi wali hakim. Nah, apabila orang ini meninggal dan punya utang saum, sanggup tidak wali eta ngagantosan saum? Hadis ini sahih muttafaqun alaih, tapi tidak terkenal. Berbeda dengan orang yang akan menghajikan. Ya, seseorang mau haji, kemudian meninggal, maka dihajikan oleh walinya. Tah eta mah ribut. Tah eta apa masalah nama. Ku abdi we sampai orang lain juga sampai datang atuh. Luka apa ti mana eta ajengan teh. Bet datang cenah. Pan ini eta cenah kudu ibadah haji.
Da teh mampu lempang oge teu bisa cenah. Cek ini teh nih gampang. Badalkeun we ka abdi. Kan ini kudu bayar. Berapa bayarnya? Ya setengah we lah, cenah setengah dari OHN. ONH. Kalau sekarang 60 juta berarti 30 juta. Aduh tawar sampai 14 juta. Itu jika nitri. Saya tahu itu ada keluarganya yang datang kepada saya. Nah, sampai ribut itu temannya. Tapi nu ieu teu ribut kunaon? Sugan RT datang. Itu cenah kumaha kagungan sambetan saum mohon cenah aya 30 dinten. Wios ku abdi parebut gitu. RT jeung RW teh gitu. Aya teh gitu. Nah, nu ieu teh parebut. Itu tak masalahnya teh. Saya bapak-bapak baru tahu sekarang ya hadis ieu. Padahal belum morongna teh saya dikapungkur. Baru tahu nih. Nah, kita baca ya keterangannya. Ya, kita mengikuti ahasan saja, nanti ada komentar. Di dalam agama Islam tidak diterangkan siapa yang dikatakan wali. Jika wali itu banyak, siapa saja orang-orangnya dan bagaimana tertibnya. Jadi dalam hal ini hadisnya sahih tapi tidak sharih. Sharih itu jelas. Sahih tapi tidak sharih. Teu damang cenah itu teh tatangga teh di rumah sakit mana? Luka tuh. Itu tidak sharih. Sebab sok pahili a Islam dan a ihsan. Mana diburu ka ihsan, efek teh Islam. Tidak sorry. Siga anu berita duka, seorang telah meninggal, berita duka judulnya teh gitu. Waktu ditanya teh, saha duka urang mana? Duka saha? Di cenah duka kunaon penyakit teh berita duka. Puguh atuh cenah nya luka teuing cenah. Tidak sorry. Ini juga walinya tidak jelas siapa walinya itu. Maksud walinya saumkan dia itu rata-rata ulama menerangkan walinya wajib ya. Walinya saumkan dia. Dia harus membayar walinya. Jika demikian maka siapakah wali itu dan siapa yang wajib mengerjakan atau membayarnya lebih dulu jika wali itu lebih daripada seorang ya, misalnya kakeknya sudah tidak ada, kemudian bapaknya sudah tidak ada. Nah, jadi wali itu kan kakak laki-laki atau saudara laki-laki tah nu eta mana heula eta. Hadis ini membolehkan atau mewajibkan seseorang mengerjakan ibadah buat orang lain. Sedangkan Quran surat An-Najm ayat 39, nah nanti dilihat, menegaskan bahwa seseorang wa laisa lil insani illa ma sa'a, seseorang tidak mendapatkan bagian melainkan dari apa yang telah ia kerjakan. Dan beberapa ayat lagi menyatakan bahwa kamu tidak dibalas melainkan dengan yang kamu kerjakan. Di antaranya Quran surah Al-Baqarah, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha itu dia mempunyai pahala dari yang ia usahakan dan ia mendapatkan dosa dari yang ia usahakan. Jadi hadis itu berlawanan dengan ayat Al-Quran. Padahal hadis yang sahih itu selain sanadnya sahih, isinya tidak boleh bertentangan dengan hadis yang lebih kuat daripadanya. Bagaimana mungkin hadis itu menjadi sah, sedangkan hadis itu bertentangan dengan yang lebih sahih, yaitu Al-Quran. Dari itu, hadis itu wajib kita tolak. Hadis-hadis yang membolehkan seorang menghajikan orang lain, walaupun anaknya atau ibu bapaknya, demikian juga hadis yang membolehkan atau mewajibkan membayar saum bagi orang lain. Ada yang diriwayatkan oleh Aisyah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar
dan beberapa sahabat lain berpendapat tidak boleh seorang mensaumkan orang lain. Imam Malik berpendapat dengan ayat 39 surat An-Najm menolak hadis yang berlawanan dengannya. Imam Syafi'i berkata tidak boleh seseorang mensaumkan seorang yang lain. Selain dari itu semua, menurut pikiran kita juga setuju dengan pendirian yang tidak membolehkan seorang mengerjakan ibadat buat orang lain. Wah, itu bahasanya kena diterjemahkan gitu. Jadi kesimpulannya hadis ini dhaif secara isi sebab bertentangan dengan Al-Qur'an. Tetapi, ada tetapi. Seorang wali itu boleh membayarkan fidyah. Ya. Misalnya anaknya itu punya utang 1 bulan. Hutangnya itu karena saum. Beda kan kalau yang tadi karena nifas. Ini saum karena menyusui, ya. Kan harus fidyah. Nah, itu yang dimaksud. Boleh atau si walinya wajib membayarkan fidyah. Ini dalam urusan harta. Jadi ibadah itu ada 2. 1 ibadah badaniyah, 2 ibadah maliyah. Ibadah badaniyah itu tidak boleh diganti dan tidak bisa diganti. Tapi kalau ibadah maliyah boleh. Misalnya, seseorang sholat, kemudian dia tidak sholat karena sakit, tidak boleh dibayar oleh anaknya. Saya pernah ditanya, sholat Pak, saya sholat duhur 2 kali, kangen pun bapak cenah. Jadi pun bapak untuk sholat sabaraha tahun cenah gitu. Jadi dia itu sholatnya kalau maghrib 2 kali, isya 2 kali begitu. Dan orang yang seperti itu juga ada yang sholatnya, kenapa sholatnya 2 kali, sholat maghribnya kamari abdi tersempet. Nah, itu maksudnya sholat qada. Dan itu tidak ada dalilnya. Bahkan kata istri Rasulullah, kami diperintah untuk mengqada saum, tapi kami tidak diperintah untuk mengqada sholat. Itu ibadah badaniyah. Ada lagi ibadah maliyah yang terkait dengan harta. Itu boleh diganti atau dibayar oleh orang lain. Seperti hanya zakatul fitri. Kan anak kita juga yang masih balita atau yang belum balik dibayar oleh bapaknya. Jangan begini. Cenah abdi wada pun bojo abdi cenah. Ulah gitu. Adi anak macan boga kewajiban. Sekalipun anak itu belum punya kewajiban zakatul fitri, tapi yang menjadi wajib adalah walinya. Demikian juga dalam membayar hutang. Misalnya seorang meninggal, dia punya hutang. Yang harus membayar adalah ahli warisnya. Dan boleh dibayar oleh orang lain. Kita pernah menjelaskan itu dalam sholat jenazah. Rasulullah berdiri mau sholat. Kata Rasulullah SAW, apakah ini punya hutang? Punya. Rasulullah tidak mau menyalati orang itu. Kade patah. Tapi kayak ustad terana roskennya. Saya sering bertanya, baru sama tante, siga nama gaduh, sana ustad, sanggup mayarna cuti. Itu bisa dibayar dari uang takziah. Saya juga punya saudara meninggal, tapi saya memperkirakan dari takziahnya ini ada uang. Kita anggota persistri, jabatan mayar, uang iuran, dari teteh hutang pak kade. Ya, kemudian kami bicara dengan pimpinan persistri, dibayar lunas. Nah, itu kejamnya. Kade bilih bapak-bapak itu maut mengalihkan mayar uang
Iuran anggota itu hutang. Ustad apa? Mau nyolat tantah. Tapi kan Ustad bukan Rasul, caranya sebab Rasul itu doanya diijabah dan orang itu akan masuk surga. Dan itu tergantung kepada masuk surga nanti ada. Dan itu boleh dibayar oleh orang lain sebab ini adalah ibadah harta. Kalau ibadah haji ibadah naon? Maliyah dan badaniyah. Jadi boleh ibadah haji dibayar naku batur, tapi dia harus berangkat sendiri. Jangan begini. Nah ini yang disebut dengan badah haji ya. Yang badah haji itu nanti kita bicara bab haji. Saya pernah menjadi pembimbing ibadah haji satu kloter. Itu utusan Persis ya. Dari Kemenag gitu. Kemudian waktu mau haji didatangi oleh seseorang, Pak Ustadz, berapa orang yang sakit? Ada 12. 6 orang pakai kursi roda, yang 6 lagi lah bisalah tertatih-tatih. Begini saja, Ustaz, kasihan katanya. Itu ternyata orang Indonesia teh. Orang Bima. Kasihan cenah Ustaz, sudah saja yang 12 ini suruh bayar saja. Terus ngegantinya siapa? Saya. Kan kamu seorang. Ya kan saya, Ustaz, tuh sudah 2 orang. Istri saya 2 orang. Jadi 4. Nah, jadi yang 12 ini dilakukan oleh 4 orang. Melemparnya, kita niatkan saja untuk orang ini. Dia bicara sampai 2 jam dengan saya di kamar itu. Sampai 2 jam. Terus ada tawar. Tina 4 juta seorang terus. Ustaz gimana sih nawar terus? Kan kita bagi 2 Ustaz. Daripada mereka tidak sah. Setelah itu saya katakan, kamu tahu tidak? Saya ini dari Persatuan Islam. Aduh, kalau begitu saya salah bicara. Ini saya masih hafal namanya. Mungkin mudah-mudahan orang itu nonton di sini. Ada ya, wah itu menang gitu teh. Nah begitu. Disangkanya salah masuk. Biasanya terlalu ditawari jamaah Persatuan Islam itu. Dia salah masuk. Ini kloter berapa? 61, 63 sebelah mana? Gak tahu ah. Nah itu mengganti ya. Boleh di ongkosan, ya. Boleh di ongkosan dan boleh di talangan. Bahkan boleh menghutang dulu. Kan sekarang ada ya menghutang ya. Jadi umroh lebih dulu bayar belakangan. Ini tamat bab saum. Kalau i'tikaf ibadah maliyah, ibadah badaniyah. Badaniyah dan maliyah gitu. Saya mau i'tikaf misalnya. Bapak saja yang i'tikaf lah gitu. Biar saya yang memberi makan, itu dia dapat pahala dan itu juga dapat pahala tanpa dikurangi pahalanya. Itu ibadah dengan kerjasama. Dan ada orang yang berjanji kepada saya mau mengumrohkan, tapi duka ayeuna teh acan. Dasar kedua atas. Jadi kan, abdi teh bade umroh teh emut tadi itu jadi henteu tunggu. Insyaallah ya kita laksanakan sesuai dengan perintah Allah dan dibaca dulu tuh artinya. Nah ayatnya ada pondok surat An-Najm 39. Ya, silakan. Itu teh ayat 2 ayat teh dengan ayat 40-nya coba lihat. Ya, silakan. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya
usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Satu lagi apa? Ya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Ada lagi? Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Bapak mah terkedah tuang abdi we lah terang-terang wareg gitu. Teh badannya teh Pak. Bapak cenah sakit tidak mau minum obat, wios ku abdi digantian. Itu mah badannya Pak. Bapak tuh bisa mayar ke rumah sakit, bayar Pak abdi eta maliyah. Wah, palinter. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.